Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tema penuntun untuk hari ini adalah janji Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji adalah sesuatu yang sangat unik, karena janji itu bisa membuat orang bersemangat, janji itu bisa membuat orang bersuka cita, janji bisa membuat orang bertambah rohani, tetapi janji juga yang bisa membuat orang keluar dari gereja, janji juga yang bisa membuat orang sakit hati dan meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Karena lewat janji yang menyenangkan, seseorang akan bertambah sukacita, bertambah rohani, tetapi lewat janji yang mengecewakan, orang bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan segala-galanya karena dia pikir semua telah mengecewakannya. Tidak sedikit orang yang lari ke narkoba karena dikecewakan oleh janji seseorang. Janji itu bisa saja janji seorang suami atau istri, janji itu bisa saja janji seorang ayah atau ibu, bahkan janji seorang pendeta yang kemudian mengecewakan, menyakiti hati karena tidak ditepati. Jadi Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan tinggal tetap. Itu berarti jika manusia berjanji bisa saja mengecewakan, tetapi jika Allah yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena janji-janji Allah akan menjadi jaminan yang kekal dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, jika kita pelajari ayat bacaan hari ini, kita akan melihat bahwa di sini Paulus sedang menjelaskan kenapa dia menulis surat ini kepada Timotius. Yaitu karena Paulus mau memberitakan tentang janji di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata Yesus datang untuk memberikan domba-dombanya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Karena itu Paulus mau mengingatkan kembali dalam suratnya ini tentang janji-janji di dalam Kristus. Nah, jadi apa saja yang termasuk janji-janji Tuhan? Kita akan pelajari di sini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting kita hari ini. Yang pertama, Tuhan janjikan hidup yang kekal. Ini yang paling penting dan ini adalah berkat yang terbesar. Karena janji kesembuhan mungkin masih bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan janji bahkan jaminan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal selain Yesus Kristus Tuhan. Orang yang berjalan dengan Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu, apapun tantangan dan masalah yang sedang kita hadapi hari ini, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan karena kita punya janji yang pasti. Janji itu bukan sekedar berkat, bukan sekedar mujizat, tetapi janji itu adalah hidup kekal yang disediakan bagi kita yang percaya. Dan yang kedua, Tuhan janjikan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya setelah kita berdoa, lalu masalah kita lenyap dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita dengan mudahnya. Memang Dia adalah Tuhan yang memberkati, tetapi Tuhan juga janjikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi kalaupun masalah kita belum selesai, kalaupun mujizat belum terjadi, kekuatan dari Tuhan itu cukup memberi jaminan dan kepastian buat kita. Dan yang ketiga, Tuhan janji akan memberikan yang terbaik buat hidup kita.
Kadangkala Tuhan tidak memberikan kepada kita yang paling menyenangkan buat kita, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan janjikan kemenangan pada akhirnya. Mungkin sekarang kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita, sakit penyakit, persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dari perjanjian Tuhan, bahwa Dia akan menguji kita, tetapi Dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan membentuk dan memproses kita untuk menjadikan kita indah di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus tetap sabar dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, asalkan kita tetap tekun dan taat kepada janji-janji Tuhan sampai janji itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa janji-Mu adalah janji yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami tahu ada banyak masalah persoalan yang kami hadapi hari ini, tetapi janji firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik buat kami, bahkan mujizat, bahkan lebih dari itu, kalau surga saja Engkau sediakan. Kami percaya bahwa semua yang kami hadapi hari ini, kami percaya, kami yakin bahwa janji firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami dan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini, agar kami tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.